Halo semuanya, selamat malam. Selamat datang kembali di Talk Aktif by glitsmedia.co bersama aku Asti. Seperti biasa di Jumat malam ini aku kembali mengudara untuk menghibur teman-teman semua. Tetapi untuk konten minggu ini sedikit berbeda dari yang sebelumnya. Kalau misalnya teman-teman biasa mendengarkan podcastnya Glitz Media, pasti tahu banget kalau di setiap minggunya aku itu selalu ngobrol sama teman-teman aku dari tim redaksi atau narasumber. Kayak minggu lalu aku berkesempatan untuk ngobrol sama salah satu teman baik aku yaitu Citra Skolastika. Nah untuk minggu ini podcastnya akan sedikit berbeda karena kali ini aku tidak ditemani siapa-siapa, aku sendirian. Jadi aku tidak akan membahas topik-topik tertentu yang kayak aku biasa bahas di konten-konten sebelumnya. Tapi yang kali ini aku akan monolog alias membacakan cerita dari salah satu penulis favorit aku yaitu Pak Sapardi Djoko Damono yang baru saja berpulang beberapa waktu lalu. Nah buat teman-teman yang mungkin tidak terlalu familiar dengan Pak Sapardi pasti mengenal beliau itu sebagai penulis puisi. Tapi sebetulnya selain puisi beliau itu juga menulis yang lain, salah satunya adalah cerpen atau cerita pendek. Nah kali ini untuk mengenang sosok Pak Sapardi, aku mau membacakan salah satu cerpen beliau yang diterbitkan dalam kumpulan cerpen atau dalam satu buku judulnya Sepasang Sepatu Tua. Jadi Sepasang Sepatu Tua itu adalah kumpulan cerpen, kurang lebih ada 10 cerpen, semuanya adalah karyanya Pak Sapardi. Dan dari 10 cerpen itu salah satu favorit aku itu ada judulnya adalah Arak-arakan Kertas. Nah kali ini aku mau mencoba untuk membacakan cerita Arak-arakan Kertas ini untuk teman-teman semua. Semoga berkenan dan semoga teman-teman bisa menikmati. Arak-arakan kertas. Jalan di depan rumahku yang biasanya tidak pernah tidur, malam ini berbaik hati menawarkan kebahagiaan padaku. Sepi. Pohon kenanga yang kami tanam sejak menghuni rumah 25 tahun yang lalu, tampaknya ikut menyumbangkan suasana sepi yang bagi yang suka curiga terhadap segala sesuatu bisa saja menumbuhkan rasa ngeri. Aku selama ini bertahan untuk tidak ikut kelompok yang seperti itu, meskipun malam-malam baunya sering membuatku terbangun. Jalan di depan rumahku tampak bergelombang oleh bunyi sunyi. Aku selalu merasa bahagia mendengarnya. Entah dari mana datangnya, tiba-tiba muncul dari arah timur anak-anak. 3, 5, 9, beberapa puluh jumlahnya lewat di depan rumah tanpa suara. Kusaksikan ada yang menunduk, ada yang seperti menari-nari, ada yang lari kecil bolak-balik ke depan ke belakang, ada beberapa yang seperti bermain ular naga panjangnya, ada juga yang tampak sibuk membetulkan letak kacamatanya. Anak-anak itu semua terbuat dari kertas. Terdengar suara cicak di langit-langit beranda, melahap laron yang tergoda dan akhirnya tersesat oleh cahaya lampu. "Jangan bersahabat dengan cicak, Pak," kata istriku selalu. "Kotor dan suka berak di mana-mana." Tapi aku suka jatuh cinta pada cicak. Terutama kalau malam-malam bangun, mulut kering cari minum di meja makan yang masih berantakan sisa makan malam. Yang kulitnya hitam suka melotot, seperti mengajakku berselisih tentang sisa makanan yang ada di meja. "Habiskan saja kalau kau mau," kataku. "Asal jangan menjatuhkan sendok. Nanti ada yang bangun dan marah-marah. Aku nanti yang jadi korban, tahu?" Senang juga kadang-kadang punya pikiran yang sering nyeleweng kemana-mana. Tetapi malam ini anak-anak itu sepenuhnya menguasai benakku. Mereka itu benar-benar kertas. Sepi menyebabkan suara kresek-kresek tubuh mereka kedengeran meskipun lirih sekali. Panjang sekali barisan anak-anak yang terbuat dari kertas itu. Aku mencoba mengingat-ingat kapan pernah bertemu mereka atau oleh siapa pernah diberitahu tentang mereka itu. Pada saat aku memusatkan pikiran itulah mereka berhenti persis di depan rumahku. Ujung barisan itu entah sudah sampai di mana dan pangkalnya entah masih di mana.
Mereka berhenti dan masuk lewat celah-celah jeruji, lalu duduk atau berdiri mengepungku dan serempak mengucapkan selamat malam dan menyanyikan lagu selamat ulang tahun. Sama sekali tanpa suara. Aku perhatikan satu demi satu sebisanya. Ada yang jelas-jelas kertas koran bekas, ada yang bungkus rokok, ada yang kucel seperti karbon, ada yang glossy dan agak tebal, ada yang warnanya putih, ada yang jingga. Mereka semua itu anak-anak. Mereka semua terbuat dari kertas. Aku sangat senang merasa akhirnya ada juga yang menghangatkan suasana di sekitarku. Tampaknya mereka ingin menyampaikan sesuatu padaku. Tepatnya mungkin ingin wawancara kenapa aku malam ini duduk di teras bersama seekor cicak yang masih bergerak ke sana ke sini di sekitar lampu justru pada tanggal ketika beberapa puluh tahun yang lalu aku lahir. Ternyata aku keliru. Mereka tidak berniat menanyakan apapun yang berkaitan dengan hari lahir atau kegiatan atau apa. Tetapi mengajakku untuk keluar rumah bergabung dengan mereka. Mereka semua tampaknya anak baik-baik. Meskipun tidak mengeluarkan suara apapun, aku paham apa yang mereka inginkan. Tanpa bertanya kenapa mereka mengajak, aku ikuti mereka keluar pekarangan berjalan ke arah barat sepanjang jalan kompleks yang mula-mula rasanya pernah aku kenal, tetapi yang lama-kelamaan terasa semakin asing. Aku ikuti saja arak-arakan itu dan sama sekali tidak terasa sedikit demi sedikit seluruh tubuhku berubah menjadi kertas. Kami berjalan dengan sangat tertib menyusuri jalan di sekitar kompleks dan sampai di gerbang tak ada kulihat apapun yang melintas dan ketika sudah beberapa lamanya menyusuri jalan raya, arak-arakan berbelok ke kiri tanpa sama sekali terdengar aba-aba. Tidak ada sama sekali yang mengeluarkan suara. Beberapa waktu lamanya kami menyusur jalan raya, aku mulai mencium bau asap kertas dibakar. Dari kejauhan, aku saksikan api kemerah-merahan mengepul, mengeluarkan asap hitam yang tampaknya mau menggapai langit malam. Aku suka langit, terutama langit malam. Tetapi yang tidak diganggu oleh kepulan debu dan asap. Dan sekarang aku berbaris dengan anak-anak yang semuanya terbuat dari kertas yang dengan sangat rapi menuju lapangan yang aku bayangkan sebagai tempat pembakaran kertas. Aku sudah menerima ajakan anak-anak itu dan dengan tertib dan dengan tenang mengikuti mereka mendekati lapangan itu. Sekian monolog cerita pendek arak-arakan kertas yang ada di dalam buku kumpulan cerpen berjudul Sepasang Sepatu Tua karya Pak Sapardi Djoko Damono. Mudah-mudahan meskipun kini Pak Sapardi sudah tidak lagi bersama dengan kita, tetapi karya-karya yang pernah beliau buat di sepanjang hidupnya bisa terus kita kenang sampai anak cucu kita nanti. Sampai ketemu di konten berikutnya. Selamat malam.